Nah, nanti saya jelaskan kenapa ibadah kita selebratif dan ekspresif itu sesuai dengan kebenaran. Karena tertulis dalam firman. Dan itu untuk bisa beribadah dalam kebenaran memerlukan suatu pengetahuan yang semakin meningkat tentang kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan membaca, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan saja, kita akan tahu bagaimana caranya kita beribadah yang benar. Karena pada waktu saya menjelaskan tentang apa itu Alkitab, kita berbicara tentang Alkitab itu adalah kata-kata Allah sendiri. Siapa yang mendengarkan Alkitab, mendengarkan Allah. Yang menolak Alkitab berarti menolak Allah sendiri. Ada masih ingat pernyataan itu? Waktu saya mengajar tentang apa itu Alkitab. Karena itu, untuk bisa beribadah dalam kebenaran tadi memerlukan satu pengetahuan semakin meningkat dan kepada firman Tuhan. Dan ini akan menjadi peningkatan penghormatan kita kepada Allah yang kita sembah. Bila kita menyembah berdasarkan pengertian firman, kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Bagaimana dengan ibadah karismatik? Nah, ini pertanyaan pentingnya. Tadi di dalam roh dan di dalam kebenaran. Karena ada orang menganggap ibadah karismatik itu tidak alkitabiah. Maka harus ditegaskan siang ini, bagaimana dengan ibadah kita supaya kita mendapat kemarin teolog kita tadi, Profesor Wayne Grudem, kemudian lagi Profesor Jerome William, kemudian satu tokoh Simon Chen, tadi kita sudah melihat apa pendapatnya, apa pernyataannya. Sekarang kita dengar apa pernyataan mereka mengajarkan bahwa ibadah itu penting dan bagian integral. Nah, Alkitab membicarakan tentang ibadah karismatik itu ada dasarnya dalam Alkitab. Ya? Nah, ini penting. Karena ibadah yang benar itu di dalam roh, tetapi juga di dalam apa? Kebenaran. Berarti di dalam pengetahuan kita atas firman Tuhan. Itu yang menjadi dasar kita. Makanya sekalipun ada orang datang dan bermimpi cara ibadah yang benar itu begini. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan. Harus ditolak dengan tegas. Karena tidak sesuai dengan apa? Kebenaran. Yang kita anggap satu-satunya kebenaran adalah Alkitab. Dan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Alkitab bisa jadi kebenaran. Yang tidak dinyatakan, belum dinyatakan. Ya, atau tidak dinyatakan kepada kita. Tapi kalau itu bertentangan dengan Alkitab, harus kita tolak. Bukan sebagai kebenaran. Ya. Karakteristik ibadah karismatik bersifat selebratif dan ekspresif. Selebratif itu berarti perayaan. Ekspresif itu berarti sesuatu yang diekspresikan. Kita mengangkat tangan, itu ada ekspresi. Ketika lagunya bersukacita, mari lompatlah, kita melompat-lompat, itu juga ada ekspresi. Berarti kita menyanyi tapi juga bertindak sesuai dengan nyanyian itu. Ini dimaksud dengan ekspresi. Dan ekspresif ini harus sesuai dengan lirik lagunya. Harus sesuai dengan lirik-lirik lagu itu. Itu namanya ekspresi. Ekspresi kita harus sesuaikan dengan apa? Lirik. Kalau bertepuk tangan di dalam lagu itu, kita bertepuk tangan. Kalau bersorak-sorai, kita bersorak sesuai dengan lirik lagu. Itu namanya ekspresi. Selebrasi berarti perayaan, ekspresi dinyatakan di dalam tindakan. Inti dari ibadah karismatik adalah, ini dia, perhatikan. Ucapan syukur kepada Allah atas anugerah keselamatan luar biasa dalam Kristus. Itu sebenarnya intinya. Kita beribadah itu karena kita mengucap syukur kita sudah diselamatkan. Itu intinya. Penyampaian pujian, penyembahan kita, kasih kita. Kasih kita ini kepada Allah bisa berupa ucapan syukur, pemberian persembahan dan sebagainya. Itu adalah tanda kasih kita kepada Allah. Dan penghormatan serta ketaatan kepada firman Allah. Itu tujuan ibadah kita. Nah, ibadah kita jangan bergeser dari pemahaman ini. Ini sudah dirumuskan sesuai dengan firman Allah. Sudah dikaji di dalam Alkitab. Karakteristik ibadah karismatik itu berupa selebratif, ekspresif. Dan inti dari ibadah karismatik adalah ucapan syukur kepada Allah atas anugerah keselamatan yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Penyampaian pujian, penyembahan kasih dan penghormatan serta ketaatan kepada Allah dan firman-Nya oleh pertolongan dan kuasa
Roh Kudus. Ini tidak pernah kita tinggalkan oleh kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Jadi khotbah pemberitaan firman mempunyai tempat yang khusus dalam ibadah-ibadah karismatik sama dengan gereja lain itu. Pada dasarnya tidak ada yang tidak sama, cuma cara ekspresinya yang berbeda. Lirik-lirik lagunya sama, tapi cara menyanyikannya yang beda dan cara ekspresi. Lagu sesuaikan dengan ekspresi. Kalau lagunya mengajak kita bersorak-sorak untuk Tuhan, tapi kita diam, berarti tidak terekspresi. Bukan liriknya yang salah, tapi kita belum bisa mengekspresikan lirik-lirik lagu itu. Bisa mengerti? Nah, khotbah biasanya menjadi bagian yang terpenting dalam ibadah. Biasanya disertai dengan pelayanan doa, kesembuhan, dan beroperasinya karunia-karunia. Di gereja lain ada yang tidak. Menyampaikan firman Tuhan, lalu berdoa, selesai. Di gereja-gereja karismatik tidak. Biasanya setelah firman Tuhan diberitakan atau ketika firman Tuhan diberitakan, bisa terjadi mereka mendoakan orang sakit, mendoakan kebutuhan jemaat dan mengizinkan karunia karena Roh Kudus berkerja. Ini yang disebut dengan karismata beroperasi. Makanya disebut karismatik. Dan ini ciri khas kita. Jangan dihilangkan di dalam gereja kita. Ciri-ciri dari pelayanan karismata. Karena jemaat membutuhkannya. Jemaat membutuhkan pengetahuan firman. Di gereja kita mengajarkan firman Tuhan. Tapi jemaat juga membutuhkan pelayanan doa dan juga pelayanan kesembuhan. Bukan berarti ke dokter salah. Dokter punya tempat tersendiri. Tapi ada penyakit yang tidak bisa ditangani dokter. Corona misalnya contohnya. Ayo. Pengetahuan kedokteran terbatas. Disitulah kita bersandar, bergantung kepada Tuhan. Amin. Maka di gereja-gereja karismatik memang beda. Tapi beda bukan berarti salah. Coba perhatikan saya. Tata cara ibadah kita beda dari mereka. Iya memang beda. Ya. Tapi beda bukan berarti salah. Amin. Karena kita beribadah dalam roh dan di dalam kebenaran. Jadi kalau orang mengatakan beda dengan dia berarti salah, ya, maka dia harus meninjau kembali. Yang dimaksud dia salah itu apa? Apakah menurut kebenaran firman Tuhan atau menurut pandangan dia? Bisa menangkap tak? Ya. Supaya saudara nanti tidak perlu malu mengaku kamu di mana gereja? Oh, saya di aliran karismatik. Dan malu. Karena beda belum tentu salah. Caranya yang beda. Tapi prinsipnya harus sama. Gereja apapun dia harus di dalam roh dan di dalam. Tapi ekspresi dan tata caranya bisa berbeda. Tapi berbeda bukan berarti salah. Ya. Namun tujuan utama dari semua bentuk pelayanan tersebut adalah celebrating God present in worship. Merayakan kehadiran Allah di dalam ibadah. Itu yang penting. Jadi ibadah kita yang selebrasi dan ekspresif itu adalah dalam rangka merayakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Bukan berarti dia kelihatan, tidak. Tapi kita percaya dia ada hadirat yang ada di dalam ibadah kita. Ya. Karena itulah ibadah karismatik yang selebrasi dan ekspresif pada umumnya ditandai dengan pujian yang bersemangat, penyembahan yang mengalir dari lubuk hati, bisa menangis ketika menyembah Tuhan. Bukan dibuat-buat. Ya, diiringi musik kontemporer dan tarian-tarian rohani. Bertujuan untuk apa? Semua itu tujuannya apa? Memuliakan Allah. Nah, jadi para pemain musik, para penarinya, tujuan kamu itu apa? Bukan untuk dilihat oleh manusia, tetapi untuk apa? Memuliakan Allah. Ya. Lalu mengapa ibadah kita bersifat selebratif dan ekspresif? Nah ini penting. Ini harus bisa menjelaskan nanti. Ya, kalau ada bertanya mengapa ibadahmu selebratif dan ekspresif? Oke, saya kutip satu pernyataan dari Profesor Michael G. Anthony, ya, teolog dan pendidik Kristen, menjelaskan tidak ada pola penyembahan ibadah dari gereja yang ditetapkan. Tidak ada. Saya juga sudah meneliti dalam Alkitab, tidak ada ibadah gereja. Kalau ibadah di zaman Israel ada, lengkap lagi di kitab Imamat. Bisa saudara baca nanti. Tapi gereja ada enggak dari kitab
dari kitab Kisah Para Rasul itu. Gereja berdiri kan di Kisah Rasul pasal 2. Ada nggak liturginya? Ada nggak tata aturan? Dan ini benar. Tidak ada pola penyembahan ibadah dari gereja yang ditetapkan. Gereja mula-mula memilih untuk melaksanakan ibadah dengan cara-cara yang berbeda. Bisa di tempat ibadah, bisa dari rumah ke rumah, betul nggak? Tapi kalau orang Yahudi harus di mana? Di sinagog atau di bait Allah. Kita tidak pernah diberitahu bahwa pola ibadah di gereja Yerusalem ditiru oleh gereja-gereja Antioquia, Efesus, Korintus. Tidak ada surat dari para rasul bahwa semua jemaat di Efesus, Korintus, dan lain-lain itu sama ibadah dengan kami yang ada di Yerusalem. Tidak ada. Nah ini harus paham. Artinya si gereja A yang denominasi beda dengan kita tidak boleh memaksa cara dia liturginya harus sama dengan dia, nggak bisa. Karena tidak ada yang seperti itu. Lalu menganggap yang beda liturginya dengan dia salah. Itu adalah pikiran yang salah berarti. Pikirannya yang salah memahami apa yang diajarkan, diberitahu dalam Alkitab. Atau kelompok apapun dari masa setiap gereja diberi apa? Kebebasan untuk menyusun struktur ibadah mereka menurut berbagai pengaruh sosial, kultural, geografis, dan kesukaan mereka. Kalau kita mau menurut ibadah orang Yahudi, maka saya akan harus memakai jubah. Berarti semua yang kita lakukan ini keliru. Kalau harus menurut tata cara bagi Yahudi. Akhirnya gereja perjanjian baru tidak punya pola, maksudnya tidak punya cara-cara yang sama. Jadi kenapa gereja ibadah adat beda? Karena mereka mengikuti pengaruh sosial, kultural, geografis, dan persekutuan. Jadi tidak boleh menilai salah benarnya itu dari liturgi. Tata caranya. Karena tata cara berkaitan dengan apa? Sosial, kultural, dan kan orang barat kan berpakaian rapi, betul nggak? Pakai jas segala macam. Maka begitu barat agama Kristen masuk dari barat ke Indonesia, maka tata ibadahnya sama. Seperti yang membangun kita Pentakosta masuknya dari mana? Amerika. Maka gereja-gereja Amerika, jadi budaya ibadahnya bagaimana? Dipenuhi dengan sukacita dan gembira. Jadi tidak ada yang salah. Mau yang tenang. Tapi kita berciri apa? Selebrasi. Selebrasi itu perayaan. Bukan seperti ibadah di pemakaman. Kalau ibadahnya di pemakaman bukan selebrasi. Maka kita ibadah selebrasi dan ekspresi. Ya. Ini agak panjang tapi saya berharap lebih jelas ya. Kita tidak perlu malu mengakui bahwa kita karismatik yang beribadah. Oh kalian yang bertepuk tangan, betul gitu. Karena kita di dalam kebenaran. Apa yang kita malu? Yang malu itu kalau kita bertepuk tangan, sebelahnya lagi sambil mencuri. Itu kita malu. Walaupun tidak ada tata ibadah liturgi tertentu yang diperintahkan kepada gereja, Kristus pernah mengajarkan bahwa ia menggenapi di dalam gereja seperti tertulis dalam apa? Hukum Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur mengenai Tuhan tidak pernah berjanji untuk memulihkan kemah atau tabernakel Musa, tetapi yang dijanjikan adalah memulihkan kembali apa? Pondok Daud. Ya, ini ayat-ayatnya bisa baca. Pola tata ibadah di Pondok Daud yang diyakini oleh para pengikut karismatik sebagai pola ibadah gereja perjanjian baru. Nah, jadi pola ibadah di Pondok Daud itulah diyakini oleh para pengikut karismatik sebagai pola ibadah gereja perjanjian baru. Atas dasar pola itu liturgi ibadah karismatik dibangun dan dikembangkan. Sedikit lagi. Nah ini dia perhatikan. Yuk. Ibadah yang bersifat perayaan itu dalam pengertian tertentu dilakukan dengan kebebasan sesuai tadi kan, karena tidak ada peraturan kan, harus ini harus itu. Bebas. Kebebasan namun dengan tertib sesuai petunjuk dan arahan pimpinan ibadah. Dengar petunjuk pimpinan. Ayo mari kita bangkit berdiri. Berdirilah kita. Kecuali yang sakit kakinya dia bisa berdiri, jangan berdiri dipaksa. Ya, mari kita bertepuk tangan. Yang bertepuk tangan. Ya. Dasar teologis dari ibadah karismatik yang selebratif dan ekspresif dapat ditemukan dalam tata ibadah di kemah Daud yang diekspresikan dengan jelas dalam kitab Mazmur. Baca nanti kitab Mazmur dan ditemukan dalam perjanjian baru sebagaimana tertulis dalam Efesus 5 pasal 3 ibadah pasal 5. Liturgi ibadah bersifat apa? Selebratif dan ekspresif. Seperti bertepuk tangan, bersorak-sorai, berseru-seru, menyanyi, menari, mengangkat tangan, bersujud, berlutut. Apalagi nama
selebratif dan jadi dua istilah itu menggambarkan konsep-konsep dan gagasan-gagasan dari ibadah disertai dengan tepuk tangan, sorak-sorai, seru-seru, berseru-seru, menyanyi, menari, mengangkat tangan, bersujud, berlutut, itu konsep. Jadi kata istilah selebratif dan ekspres itu mewakili dari ide-ide dan gagasan-gagasan itu. Maka digunakan istilah selebrasi, perayaan dan ekspresi. Jadi sekarang mengerti kenapa ibadah kita selebrasi dan ekspresi. Karena menggambarkan gagasan bertepuk tangan, bersorak, berseru, menyanyi, menari, mengatakan apa namanya? Kalau bukan selebrasi dan ekspresi. Sekarang saya berharap itu sudah semakin menangkap kita. Nah ini dia sedikit. Dalam perjanjian baru ada nggak? Oh itu kan di kitab Mazmur. Ada di perjanjian baru. Nah ini yang saya eksekusi. Jadi kita tidak perlu merasa minder lagi seperti dulu. Karena sudah ada banyak pakar-pakar teologi kita ya, yang memberikan pengajaran yang jelas tentang ibadah kita. Dan berkata-katalah seorang kepada diri dalam Mazmur. Mazmur apa? Di Mazmur Daud belajar di situ. Hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Nyanyian rohani ini nyanyian baru yang spontanitas itu yang diciptakan. Bernyanyi dan apa? Bersoraklah. Itu ada di dalam perjanjian baru. Gagasan dalam ibadah selebratif. Memang tidak dikatakan kamu harus beribadah secara selebratif, tidak ada memang. Tapi gagasannya apa nih? Bersorak, bernyanyi dan bersorak. Kan gagasannya ada di dalam apa tadi? Ibadah yang selebratif dan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menetuskan dan yang lain dengan apa? Menyanyikan mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah hatimu. Dan tulis kitab Ibrani menganjurkan sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada itu ucapan bibir yang apa? Memuliakan Dia. Nah, jadi ringkasnya ini. Ibadah itu adalah bagian yang integral dari kehidupan umat Allah, gereja yang beribadah, dari kehidupan umat Allah atau gereja. Tapi sebenarnya tidak hanya bersifat korporat, tapi secara personal. Ibadah adalah aktivitas, suatu aktivitas yang memuliakan Allah, baik secara personal maupun secara korporat, sebagai bagian dari gereja, dan itu merupakan hal yang penting. Nah, lalu ibadah kita adalah ibadah yang bersifat selebratif dan ekspresif, dan memiliki dasar-dasar Alkitab yang jelas. Sekarang bisa menangkap apa yang kita lakukan sebenarnya ya, akan menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan kalau kita memahami dan melakukannya dengan secara di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan ibadah karismatik yang selebratif dan ekspresif itu ada diajarkan di dalam Alkitab. Gagasan-gagasannya jelas menunjukkan bahwa selebratif dan ekspresif itu adalah ibadah yang Alkitab tidak